salah satu penyebabnya zina ini dibenci betul sama Allah tuh karena ngerusak fitrah. Kalaulah zina dan riba sudah biasa di sebuah kampung, merajalela ya kan, dianggap biasa, dinormalisasi, nah, akhirnya ya tinggal tunggu gitu, kita kayak menghalalkan azab itu. Nah, sebenarnya fenomena itu pasti ada sampai kapanpun. Cuma menganggap itu normal dan biasa saja itu menurut saya itu sakit jiwa. Jauh lebih berbahaya. Anak ini kan mestinya dia dikelilingi oleh pendidik. Jadi ayahnya pendidik, ibunya pendidik, masyarakatnya pendidik. Sekarang anak ini dikelilingi kambing muda yang dikelilingi serigala. Kamu nggak keluar rumah katanya. Enggak, Bu. Hari gini nggak punya pacar. Ya Allah. Itu yang ngomong guru. Ya Allah. Jadi sebenarnya anak-anak ini, Gen Z ini, mereka adalah anak-anak saudara kita. Mereka adalah korban dari masyarakat yang jahat. Orang tua yang membelikan anak motor, membelikan mobil, membiarkan jalan-jalan, mereka berkontribusi terhadap aborsi yang sekian juta. Ya Allah. Orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khair rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa min bihadihim iqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah amma ba'd. Teman-teman kelas ngaji Binanis yang dulu kita sering ketemu di Life Hack Podcast. Alhamdulillah pada malam hari ini kita podcast lagi bersama para asatid yang international outside but traditional inside. Maka saya sapa pertama yang datang dari seberang pulau, Ustadz Luqmanul Hakim. Assalamualaikum Ustadz Luqman. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, bahagia. Masih lanjut dengan gerakan infak beras, Masjid Munzalan. Banyak sekali Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberi antum panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Beliau dari Ponti Ayah. Oh sudah bukan anak lagi, sudah besar. Iya, jadi di sini kita hostnya semua host. Jadi dari Ponti Ayah ini Ustadz Salim. Yang kedua saya dari teman yang sangat luar biasa dan teman dan saudara akhina Ustadz Salim Afillah. Assalamualaikum Ustadz Salim. Waalaikumsalam. Gimana dengan 55 desa binaan yang ada di Merapi Merbabu? Semoga semakin lancar Ustadz. Amin. Insya Allah kita Agustus 2025. Insya Allah sekarang sudah semakin bertambah yang kenal Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, karena kemarin kita kesana. Enggak kenal. Ya Allah, kenal Ustadz Abdul Somad? Oh enggak. Ibu-ibu, ya apa sih? Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz Salim dan Ustadz Luqman sudah bisa hadir. Dan yang kita Muhammad bin Anis ngomongnya cepat-cepat, takut dia kita rebut. Iya, karena pas sudah pengalaman yang lalu. Gitu. Ya, di depan saya ada beberapa makanan Ustaz. Yang saya cintai Profesor Dr. Abdul Somad Batubara di ISA. I love you too. Iya. Yang semoga di PhD ya. Yang semoga diberi Allah kesehatan. Kita doakan juga teman-teman yang hadir di sini mendapatkan keberkahan juga. Terima kasih Pak Ferry. Mana Pak Ferry? Pak Ferry rumahnya dipakai luar biasa, juga tim multimedia. Ustadz, kita... Ustadz siapa ini? Ustadz semua. Oh iya. Kita sedih banget dengan kejadian yang ada di Gaza Ustadz. Ya. Sudah sekitar 50.000 yang wafat dan sekitar hampir 20.000-nya adalah anak-anak kecil. Kita berdoa agar diberi kemenangan oleh Allah karena Palestina adalah satu dari yang pernah disebut oleh Rasul ketika Rasul mendoakan Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Allah berikan berkah kepada Syam kami dan Yaman kami. Kita berharap yang terbaik untuk Palestina dan saya minta semua yang melihat video ini untuk tidak berhenti walaupun minimal berdoa untuk mereka di setiap selesai sholat. Amin. Kalau tidak bisa berdonasi, doa. Karena kita takutnya di akhirat akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan untuk teman-temanmu di Palestina, dan kita tidak bisa menjawab walaupun hanya dengan doa. Akan tetapi ada yang juga lepas dari perhitungan kita bahwa ada sebetulnya pembunuhan setiap tahun yang besar sekali Ustaz Luqman. Yaitu aborsi Ustaz.
yang pernah kita bahas waktu itu kita pas lagi ngopi di New Zealand ya. New Zealand. Itu sampai antum bilang itu antara 1.750.000 sampai 2,5 juta. Estimasi angkanya? Ya. Estimasi angkanya itu per tahun yang dibunuh di Indonesia saja. Di Indonesia. Jadi kita memang sedih sekali dengan yang terjadi di Palestina. Akan tetapi yang terjadi di negeri sendiri itu hampir terjadi pembunuhan, Ustaz ya. Ya, aborsi ini kan nawaitu tidak menjadikan seorang yang kadang-kadang mereka sudah 4 bulan dan sudah bernyawa malah digugurkan. Mungkin ada fenomena apa Ustaz Lukman Hakim yang membuat kita ini harus lebih mawas Ustaz dalam masalah aborsi ini Ustaz. Monggo. Ya, zina ini kan tidak boleh dekat, tidak boleh. Allah benci betul. Nah, jadi yang saya tangkap tanya sama berapa guru, kenapa kok zina ini tidak boleh? Ngerusak fitrah kan Tuan Guru. Salah satu penyebabnya zina ini dibenci betul sama Allah itu karena ngerusak fitrah. Anak yang perempuan lahirnya itu tidak dia misalnya dari anak zina, ya akhirnya Masya Allah, ya harus tidak dapat waris, kemudian tidak boleh dinikahkan. Belum lagi fenomena ketidakjujuran sang orang tua yang pernah berzina, Ustaz Salim. Habis itu mungkin 25 tahun kemudian dia menikahkan tapi tidak bilang kalau anak perempuan ini dulu hasil zina. Akhirnya dia dengan PD-nya sang ayah ini menikahkan sang anak. Itu kan dengan dalih nutup aib. Nutup aib. Karena masang jam dari antum dulu. Dia akhirnya bikin masalah baru gitu. Nah, bisa kebayang tuh anak cucu keturunan setelahnya. Belum lagi penggampangan zina diganti dengan kata-kata selingkuh sehingga orang kayak memaklumi zina jadi sesuatu yang biasa. Karena ada hadis Rasul tuh yang mengatakan kalaulah zina dan riba sudah biasa di sebuah kampung, merajalela ya kan, dianggap biasa, dinormalisasi, nah, akhirnya ya tinggal tunggu gitu, kita kayak menghalalkan azab itu. Nah, sebenarnya fenomena itu pasti ada sampai kapanpun. Iya. Cuma menganggap itu normal dan biasa saja itu menurut saya itu sakit jiwa. Jauh lebih berbahaya. Lah iya kan Ustaz Salim. Apa tadi bahasanya? Amat sangat tidak boleh. Apa yang tadi cerita AI dan tadi kan? Amat sangat hanya harus dikhawatirkan, tapi jadi keresahan. Nah, yang paling sedih itu kan nanti ketika kita meninggal, nih gimana? Apakah masuk kategori anak keturunan yang lemah? Ya kan, kita meninggal doa tertolak, anak-anak yang doakan kita kepentingannya kan punya anak soleh. Terus yang doakan kita ya anak-anak, mohon maaf, bermasalah, hasil zina, na'udzubillah min dzalik. Nah ini yang mudah-mudahan jadi kerisauan bersama untuk para orang tua. Tidak gampang-gampang sekarang pun fenomena anak laki-laki ya, perempuan ini lagi viral juga, lagi rame, fantasi sedarah. Allah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Seperti zaman-zaman dahulu, Ustaz. Memang maksiat itu kan waktu Rasul Isra wal Mi'raj itu Rasul melihat seorang wanita, bukan melihat, Rasul didatangi oleh wanita tua yang bermake up, MUA, jadi make up artis, ya, dia bagi make up artis, sehingga dia menyapa Rasul, akan tetapi Rasul tidak melihat kepadanya dan dikatakan, wahai Nabi Muhammad, kamu tadi dipanggil oleh dunia yang sudah tua, cuma dia masih bermake up. Sebenarnya maksiat itu kan sudah sesuatu yang sifatnya lama ya Ustaz. Yeah. Karena Ustaz Abdul Somad, kalau menurut antum bagaimana? Mumpung belum ngantuk Ustaz. Jadi misalnya ini anak ya. Ini anak. Ini air minum. Misalnya ini anak. Itu kan? Gaya anak Ustaz. Ini anak. Bisa diambil ya. Anak ini kan mestinya dia dikelilingi oleh pendidik. Jadi ayahnya pendidik, ibunya pendidik, masyarakatnya pendidik. Sekarang anak ini dikelilingi kambing muda yang dikelilingi serigala. Ya. Dari mulai inna sam'a, pendengaran. Pendengaran anak ini sekarang tidak mendidik semua. Selimut tetangga, sepia, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Ini kan lagu zina semua. Betul. Dulu pencipta lagu itu adalah menceritakan tentang apa yang ada di sekeliling dia.
Bengawan Solo. Karena memang dia sedang melihat Bengawan Solo. Kenapa bisa muncul lagu Pulang-pulang berbadan dua? Ya gara-gara cinta satu malam. Jadi masih sepupu ini. Iya. Dah, dari pendengaran. Yang kedua penglihatan. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat orang boncengan, pergi ke mall gandengan. Itu yang dia lihat. Yang dia lihat di berita artis pagi, siang, malam. Si Anu selingkuh dengan si Anu selingkuh dengan si ini selalu. Dia scroll. Udah, inna sam'a wal basar. Ngaruhnya kemana? Wal fu'ad. Hati itu sudah terbiasa, udah. Normalisasi. Genderangkan kebatilan itu setiap hari sehingga orang tidak lagi menganggapnya sebagai suatu kejahatan. Itu pesan dari Hitler. Sehingga itu terus diberitakan setiap hari sehingga sesuatu yang normal-normal aja. Saya sedang bertamu ke rumah jamaah malam Ahad, Sabtu malam Minggu. Dan yang nanya itu guru. Anda tahu karena yang nanya itu guru. Kebetulan yang punya rumah itu anaknya, anak gadis, perempuan, lagi di rumah. Kamu nggak keluar rumah, kata dia. Enggak, Bu. Hari gini nggak punya pacar. Ya Allah. Itu yang ngomong guru. Ya Allah. Mungkin ketika ditanya, kamu kok guru kok nggak mendidik? Ya saya guru matematik, saya guru fisika. Ini guru matematikanya. Maaf ya Pak. Jadi apapun kita mesti menjadi pendidik. Tontonannya tidak bisa jadi tuntunan, manusianya tidak mendidik. Saya suatu ketika mancing jamaah. Ini hari apa, Bu? Hari Sabtu. Nanti malam apa? Malam Ahad, malam Minggu. Nanti sore-sore anak-anak muda sudah mulai datang ini ya, bertamu ke rumah. Iya. Ibu persilakan mereka masuk, duduk, buatkan teh, atau suruh mereka pulang. Ya, terima masuk dong Ustadz. Kalian sedang memfasilitasi anak kalian untuk berzina. Kalian mau marah sama saya, nggak setuju sama saya, terserah. Kalian mesti berani untuk mengatakan, jangan masuk. Anak saya anak gadis, kalian tidak mahram. Kan berawal dari Allah bisa karena biasa. Minum, datang, habis itu silakan ya ngobrol ya, bapak sama ibu di belakang ada urusan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Allah tidak mengatakan la taznu, jangan berzina. La taqrabuz zina. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Ayat tentang langkah setan itu ceritanya tentang orang mau pergi perang. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal. 2 orang laki-laki punya 1 adik perempuan. Bang, Mas, kalau kita pergi anak kita ini kita titipkan di mana? Kita titipkan ke pengusaha anu, jangan. Dia nakal. Kita titipkan ke sanu, jangan. Lalu kita titipkan ke tokoh agama Yahudi. Ahli ibadah. Karena kita akan tenang. Dititipkan anaknya, dititipkan adiknya. Lalu kemudian kakaknya pergi berperang, berjihad. Apa yang terjadi? Itu tokoh tinggal di dalam Som'ah, tempel. Lalu kemudian mereka tidak pernah keluar. Makanan diantar, minuman diantar. Yang ngantar makanan adik perempuan ini. Ngantar makanan. Berawal dari tatapan. Berlanjut dengan senyuman. Berlanjut. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Hamil. Setelah hamil apa yang terjadi? Nanti kakaknya pulang. Akan ketahuan. Kalau gitu bunuh. Setelah dibunuh nguburnya di mana? Digali di dalam somahnya itu. Ya Allah. Digali, dikubur. Kakaknya pulang perang. Adik kami mana? Enggak tahu. Kok nanya saya? Hilang. Allah kasih ilham. Karena kakaknya mujahid fisabilillah bermimpi. Di bawah itu kubur adik. Dibongkar. Ternyata benar. Ya Allah. Berawal dari apa? Berawal dari tatapan, lalu kemudian pembicaraan, akhirnya terjadi apa terjadi. Udah seperti saudara saya, udah seperti kakak saya, sudah seperti keluarga saya. Berawal dari itu semua. Orang banyak menganggap lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya anak-anak ini, Gen Z ini, mereka adalah anak-anak saudara kita. Mereka adalah korban dari masyarakat yang jahat. Orang tua yang membelikan anak motor, membelikan mobil, membiarkan jalan-jalan, mereka berkontribusi terhadap aborsi yang sekian juta. Ya Allah.
orang tua. Ya. Jadi seperti diberi handphone sejak kecil, diberi fasilitas itu juga hanya saja seperti orang tuanya itu nggak care Ustaz ya, nggak sayang, berarti malah itu menjerumuskan anaknya untuk menjadi anak yang lebih berbahaya. Begitu Ustaz menurut antum? Sayang itu sesuatu yang tidak bisa dibaca. Saya nggak tahu Habib Muhammad bin Ali sayang nggak sama saya. Full Ustaz, full heart. Sayang ini ada buktinya kan. Kalau nggak ada bukti itu hanya gombal semata. Jadi, ketika orang tua ngasih anak handphone, buatkan rumah satu, kasih mobil, kasih motor tanpa kontrol. Kenapa Bapak buat anak Bapak begini? Ya karena saya dulu susah Pak Ustadz. Saya ingin anak saya. Itu bukan sayang. Sayang itu adalah menjaga, melindungi, mendidik, mengontrol. Tapi orang banyak mengungkapkan rasa sayangnya itu dengan cara yang salah. Cara yang yang salah. Zahir ya. Mudah-mudahan podcast ini menyadarkan orang tua. Amin. Ustaz, karena Ustaz Salim, kalau boleh. Nggak boleh, Beb. Ustaz Lukman. Nggak boleh. Ustaz Salim, boleh. Boleh. Karena beliau ini kan sering kita tahu mengadakan seminar-seminar pernikahan, pranikah dengan orang-orang yang luar biasa. Dan kita tahu dalam pernikahan itu sendiri laki-laki itu harus yang qawwam, yang strong ya. Kemudian sekarang ini banyak Ustaz yang akhirnya karena beberapa hal Ustaz ya, kita lihat dalam rumah tangga itu kadang-kadang bermasalah. Jadi yang dominan itu malah perempuannya. Yeah. Antum apa yang membuat antum risau atau apa yang penilaian antum tentang hal-hal yang semakin banyak sekarang dan dibuat bercanda Ustaz, seperti takut sama istri itu sekarang dibuat seperti jadi konten aja. Yes.